Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mezeng Pasuruan yang berbahagia, alhamdulillah ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama dengan beliau adalah seorang kiai, tokoh. Beliau adalah juga guru Al-Fakir. Al-Fakir pernah mondok di pesantren ilmu Al-Quran. Waktu itu masih ada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Basori Alwi. Baik, beliau Kiai Lutfi Basori adalah putra dari Kiai Basori Alwi, dan kesempatan bertemu dengan beliau banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang viral di media sosial, bahkan beberapa dimuat di beberapa berita online yang sering kita baca setiap saat. Dan yang cukup menarik, ada tulisan beliau yang terkait dengan sepak bola. Ini bagaimana ceritanya Kiai bisa ikut mengomentari terkait dengan sepak bola? Kalau tidak salah, Maroko melawan Spanyol yang pada saat itu dimenangkan oleh Maroko, terus kemudian Kiai ikut memberikan komentar yang akhirnya menjadi perbincangan publik juga. Ini ada seorang Kiai ikut mengomentari Maroko Spanyol, bagaimana ceritanya Kiai? Baik, sebagai seorang laki-laki ya, saya ini di masa SD dan SMP ini pemain bola sih. Pemain bola. Dan waktu saya mondok di Mekah ini sempat mendapat julukan Maradona ini. Mungkin rupanya gocekan saya itu enak itu. Ya, begitulah kurang lebih ya. Itu hobi ya. Lumrah lah orang laki-laki. Dan saya juga ada ini, tangan saya ini dulu jatuh, bahkan sekarang tidak lurus ini gara-gara main bola, kemudian jatuh, akhirnya masuk rumah sakit, akhirnya ya bisa dikatakan cacat lah gitu ya. Tak lurus begitu. Itu bola. Ya, karena memang hobi saya ini termasuk olahraga, akhirnya ya saya banyak mengikuti. Kalau sekarang itu ya berita-berita. Saya tidak melihat permainan Maroko lewat Spanyol itu, lawan Spanyol enggak saya, tapi saya selalu mengikuti berita-berita siapa yang menang, siapa yang kalah gitu ya. Nah, tatkala Maroko versus Spanyol, saya ini tergelitik dengan tulisan Denny Siregar. Nah, Denny itu mengomentari bahwa sebentar lagi Maroko akan di-outkan oleh Spanyol, begitu ya. Jadi saya ini orang gimana sih kan gitu, maka saya counter lah. Tapi saya mengkonternya begini, Anda nggak tahu nggak, Spanyol itu dulu kan pernah menjadi penjajah Indonesia walaupun sebentar. Berarti apa yang diambil dari Indonesia ini kan separuh nyolong kan begitu. Saya katakan Spanyol separuh nyolong. Nyolong apa? Nyolong kekayaan hartanya orang Indonesia. Terus ada apa dibela kan itu? Sedangkan Maroko sendiri negeri Arab kan, tidak pernah menjajah Indonesia. Karena ada orang-orang liberal yang bela Spanyol, ya saya otomatis bela Maroko kan gitu ya, dalam dunia bola tentunya ya. Nah, begitu. Tapi saya mengatakan bahwa Maroko itu walaupun permainan bola, dia ini negara Islam dan juga dari etnisnya Arab. Nah, saya mencintai Arab itu karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan hubbul Arab minal iman wa bughduhu nifaq. Demikian aukamakol, yang artinya cinta negara Arab itu termasuk bagian dari iman, sedangkan membencinya itu adalah kemunafikan. Saya tidak mengatakan saya harus mencintai semua rakyat Arab, tidak begitu. Secara global ya saya senang. Apalagi ini lawan Spanyol yang notabene bukan negara Islam. Lah ini Maroko notabene negaranya mayoritas umat Islam. Sebagai warga Indonesia Muslim, maka saya senang sekali kalau Maroko ini mengalahkan Spanyol kan begitu ya. Apalagi ada tulisan dari tokoh liberal ya. Apalagi terpicu dari tokoh liberal. Maka saya katakan Maroko itu identik dengan kita umat Islam Indonesia yang pro terhadap keislaman, dan apa yang dikatakan oleh Nabi hubbul Arab minal iman, cinta Arab itu termasuk dari bagian iman. Maka saya mendukung Maroko kan begitu. Asalnya saya ketar-ketir juga ini mana yang menang mana yang kalah gitu. Begitu Maroko menang, wah secara umum lah kita senang, juga mewakili dari komunitas di luar dugaan. Kita tahu sendiri bagaimana kan penalti kan begitu ya.
imbang. Itu banyak sekali pemain-pemain berkelas di Spanyol. Betul. Bukan berarti di sini saya benci dengan pemain Spanyol, tidak. Tapi kalimat Spanyol itu bisa diplesetkan dengan separuh nyolong kan gitu ya. Buktinya pernah menjadi penjajah Indonesia. Walaupun sedikit apapun mereka berarti mempunyai mempunyai karya mencuri atau kegiatan mencuri di Indonesia. Kok separuh? Itu kan bahasa lisan saja kan gitu. Berarti juga bentuk nasionalisme kita. Kita marah. Ya Inggris pernah, Belanda, betul. Betul, Portugis juga pernah, tapi begitulah. Dan lagi akan bertemu dengan Portugal. Yang mana ini? Maroko. Ya kita ngelihat saja. Kalau Maroko yang menang, ya kita bikin artikel baru kan begitu ya. Nah, ini kan istilahnya dinamika di masyarakat gitu aja. Bukan berarti apa yang terjadi pada diri saya atau bagaimana ideologi, tidak begitu. Selagi ada kesempatan negeri Arab menang, maka umat Islam Indonesia perlu untuk bergembira ria. Negeri Arab Muslim menang, kita ini negeri Melayu Muslim menang atau senang, ya sudah kita sampaikan saja. Apalagi begitu. Lawannya yang pernah menjajah Indonesia. Iya, itu utamanya ya. Jadi nggak salah alamat lah kita katakan Spanyol separuh nyolong setengah dari hartanya itu nyolong milik rakyat Indonesia. Itulah sebenarnya ini sama dengan anekdot gitu ya. Tapi karena ada orang yang menyikapinya itu keterlaluan atau gimana, mereka marah-marah urusan mereka. Kalau kita sih selesai gitu. Kalau misalnya ditanya gimana kalau Maroko kalah, ya biasa saja permainan kan gitu. Kita ringan-ringan saja lah. Itu satu. Yang kedua, saya ini kan penulis artikel. Dan saya ini bisa dikatakan semacam budayawan artikel Islam. Lah namanya budayawan itu kan tulisannya macam-macam, seperti seorang penyanyi mau nyanyi apa saja kan terserah kan. Terserah moodnya apa hari itu ya saya nulis saja kan begitu. Ya, itu sedikit tentang Maroko lawan Spanyol. Bahkan ada yang memplesetkan gini. Tahu enggak Indonesia? Indonesia ini dari Sabang sampai Maroko katanya. Bukan dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Sabang sampai Maroko. Yang luar biasa, di salah satu wilayah di Indonesia itu ada namanya Desa Maroko. Nah, itu juga vilar ya, ada di sosmed itu ya, di Google mungkin bisa dicari Desa Maroko. Berarti ada Maroko di Indonesia begitu ya. Ya barangkali itulah anekdot kita ya, cuman hiburan kita ya. Karena di Malang ini juga ada yang namanya Pakistan, itu ada. Namanya Pakis Wetan. Pakistan. Bahkan ada Turki, Turen Kidul. Ini di Malang ada. Jadi kalau Maroko ada, ini dari Sabang sampai Maroko, bukan Merauke ya. Ya ini plesetan-plesetan masyarakat ya, enggak masalah lah, bukan suatu enggak sesuatu yang pokoknya membahayakan. Lah saya kira enggak begitu. Itu saja barangkali ya. Oke, terima kasih. Jadi mudah-mudahan nanti kita tunggu tulisan-tulisan beliau, termasuk tulisan terkait dengan Maroko yang mungkin sebentar lagi besok akan bertemu dengan Portugal. Dan kalau menang kita bikin tulisan baru. Kalau menang kita tunggu tulisan dari beliau. Dan mudah-mudahan ada tulisan dari tokoh liberal yang mendukung Portugal biar semakin ramai perbincangan di publik. Baik. Terima kasih Kiai. Baik sahabat Meseng Pasuruan, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiron, wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.